Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan ke-18. Dalam satu kilatan petir, semua binatang dinyatakan dalam bentuk sebenarnya, dan juga diterangi oleh terangku, umat manusia telah mendapatkan kembali kesucian yang dulu pernah mereka miliki. Oh, dunia yang sudah rusak di masa lalu akhirnya jatuh ke air kotor dan tenggelam di bawah permukaan, larut menjadi lumpur. Oh, semua umat manusia yang aku ciptakan pada akhirnya hidup kembali dalam terang, menemukan dasar untuk keberadaan dan berhenti bergumul di lumpur. Oh, tak terhitung banyaknya hal tentang ciptaan yang kupegang di tanganku. Bagaimana bisa mereka, lewat firman-Ku, tidak diperbarui? Bagaimana bisa mereka, dalam terang, tidak menjalankan fungsi mereka? Bumi tidak lagi diam dan sepi. Langit tidak lagi sedih dan sepi. Langit dan bumi yang tidak lagi terpisah oleh ruang hampa, menjadi satu, tidak pernah terpisah lagi. Pada saat kejadian yang menggembirakan ini, pada saat momen kegembiraan yang meluap-luap ini, kebenaran dan kekudusanku telah tersebar ke seluruh semesta, dan seluruh umat manusia memujinya tanpa henti. Kota-kota di surga tertawa dengan sukacita, dan kerajaan-kerajaan di bumi menari dengan gembira. Siapakah yang tidak bersukacita pada saat ini? Dan siapakah yang tidak menangis pada saat seperti ini? Bumi dalam keadaannya yang semula menjadi milik surga dan surga bersatu dengan bumi. Manusia adalah tali yang menyatukan surga dan bumi, dan berkat kesuciannya, berkat pembaruan dirinya, surga tidak lagi tersembunyi dari bumi, dan bumi tidak lagi diam terhadap surga. Wajah-wajah umat manusia tersenyum penuh ucapan syukur, dan rahasia-rahasia dalam hati mereka adalah kesukaan yang tidak mengenal batas. Manusia tidak bertengkar dengan manusia atau memukul manusia lainnya. Adakah seseorang yang dalam terangku tidak hidup dalam damai dengan orang lain? Adakah seseorang yang pada hariku mencemarkan namaku? Semua manusia mengarahkan pandangan penuh hormat kepadaku, dan dalam hati mereka, diam-diam mereka berseru kepadaku. Aku sudah menyelidiki setiap tindakan umat manusia. Di antara manusia yang telah dibersihkan, tidak ada seorang pun yang tidak taat kepadaku. Tidak ada yang memberikan penghakiman kepadaku. Seluruh umat manusia diliputi dengan watakku. Semua orang datang untuk mengenalku, semakin mendekat kepadaku, dan memujaku. Aku berdiri teguh dalam roh manusia, dimuliakan di puncak tertinggi di mata manusia, dan mengalir dalam darah di pembuluh darahnya.
Pengagungan penuh sukacita dalam hati manusia memenuhi setiap tempat di muka bumi. Udara sejuk dan segar, kabut tebal tidak lagi menutupi bumi, dan matahari bersinar gemerlapan. Sekarang, pandanglah kerajaanku, tempat aku menjadi raja atas segalanya, dan tempat aku memerintah atas segalanya. Dari awal penciptaan sampai saat ini, anak-anakku yang telah kutuntun mengalami begitu banyak kesulitan hidup, begitu banyak ketidakadilan dari dunia, begitu banyak suka dan duka dunia. Tetapi sekarang mereka tinggal dalam terangku. Siapakah yang tidak akan menangis oleh karena ketidakadilan di masa lalu? Siapakah yang tidak akan menitikkan air mata oleh karena kesulitan yang harus dihadapi untuk sampai ke masa kini? Dan lagi, adakah orang yang tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk mendedikasikan diri mereka kepadaku? Adakah orang yang tidak menggunakan peluang ini untuk meluapkan hasrat yang ada dalam hati mereka? Adakah orang yang pada saat ini tidak menyuarakan apa yang telah mereka alami? Pada saat ini, semua umat manusia mengabdikan bagian terbaik dari diri mereka kepadaku. Berapa banyakkah yang tersiksa oleh penyesalan karena kebodohan yang menyelimuti di masa lalu? Berapa banyakkah yang merasa jijik dengan diri mereka sendiri karena pengejaran mereka di masa lalu? Umat manusia semuanya sudah mengenal diri mereka sendiri. Mereka semua sudah melihat perbuatan iblis dan keindahan diriku, dan di dalam hati mereka ada tempat yang telah disiapkan bagiku. Aku tidak akan lagi bertemu dengan keengganan dan penolakan di antara manusia, karena pekerjaan besarku telah selesai dan tidak ada yang menghalangi lagi. Hari ini di antara anak-anak kerajaanku, adakah yang tidak memikirkannya bagi diri mereka sendiri? Adakah orang yang tidak memiliki sebab tambahan untuk khawatir dengan caraku melakukan pekerjaanku? Adakah orang yang benar-benar tulus mempersembahkan diri mereka demi aku? Apakah kenajisan dalam dirimu telah berkurang atau malah bertambah? Jika unsur najis dalam hatimu tidak bertambah atau berkurang, manusia semacam itu pasti akan kubuang. Yang aku inginkan adalah orang-orang kudus yang berkenan di hatiku, bukan roh-roh najis yang memberontak terhadapku. Walau aku tidak meminta banyak dari umat manusia, kedalaman hati manusia sangat rumit, sehingga umat manusia tidak dapat seketika itu juga menyesuaikan diri dengan kehendakku atau dengan segera memuaskan keinginanku. Sebagian besar manusia diam-diam mengerahkan diri dengan harapan mampu mendapatkan mahkota daun salam pada akhirnya. Sebagian besar manusia berusaha dengan seluruh kekuatannya, tidak berani berlambat-lambat sebentar saja, takut jatuh dalam kurungan iblis untuk kedua kalinya. Mereka tidak berani lagi memendam keluhan terhadapku, tetapi secara terus-menerus menunjukkan kesetiaan mereka di hadapanku.
Aku telah mendengar kata-kata yang dikatakan dari hati oleh begitu banyak orang. Kisah yang diceritakan oleh begitu banyak manusia tentang pengalaman menyakitkan di tengah penderitaan. Aku sudah melihat begitu banyak orang dalam saluran air yang paling kotor, tanpa lelah mempersembahkan kesetiaan mereka kepadaku, dan menyaksikan begitu banyak orang saat mereka menjalani jalan yang berbatu berusaha mencari jalan keluar. Dalam situasi-situasi ini, mereka tidak pernah mengeluh, bahkan ketika tidak mampu menemukan terang, mereka sedikit kecewa. Mereka tidak pernah sekalipun mengeluh. Tetapi aku juga pernah mendengar begitu banyak orang mengutuk dari kedalaman hati mereka, mengutuk surga dan menuduh bumi, dan aku juga telah melihat begitu banyak manusia menyia-nyiakan diri mereka di tengah keputusasaan tekanan mereka, melemparkan diri mereka seperti sampah ke dalam tempat sampah untuk ditutupi kotoran dan kenajisan. Aku telah mendengar begitu banyak orang bertengkar satu sama lain karena perubahan dalam posisi disertai perubahan dalam rupa yang membawa perubahan dalam hubungan mereka dengan sesama manusia, sehingga teman-teman mereka berhenti menjadi sahabat dan menjadi musuh, saling menyerang satu sama lain dengan mulut mereka. Sebagian besar manusia menggunakan firman-Ku seperti peluru dari senapan mesin, menembak orang lain tanpa sadar, sampai dunia manusia di mana-mana dipenuhi dengan suara keributan yang menghancurkan ketenangan yang tentram. Untunglah, sekarang saatnya. Jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah binasa oleh karena tembakan senapan mesin yang tanpa henti itu. Setelah firman yang keluar dari mulutku dan mengimbangi kondisi seluruh umat manusia, kerajaanku selangkah demi selangkah turun ke bumi. Manusia tidak lagi menyimpan pemikiran yang mengkhawatirkan atau memperhitungkan orang lain atau memikirkan orang lain atas nama mereka. Dan dengan demikian, pertengkaran dan perdebatan pun tidak ada lagi. Dan setelah firman keluar daripadaku, berbagai macam senjata dari zaman modern pun ditarik. Manusia kembali menemukan kedamaian dengan manusia lainnya. Hati manusia sekali lagi memancarkan semangat keharmonisan. Tidak lagi ada seorang pun yang bersikap defensif terhadap serangan tersembunyi. Seluruh umat manusia telah kembali normal dan memulai kehidupan yang baru. Muncul di dalam lingkungan baru, sejumlah orang baik melihat sekeliling mereka, merasa seakan mereka telah memasuki dunia yang sepenuhnya baru, dan karena ini mereka tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka dengan segera atau langsung berada di jalur yang benar. Jadi ini adalah kasus roh memang penurut, tetapi daging lemah sejauh yang umat manusia pahami. Walaupun tidak seperti manusia, aku tidak merasakan kepahitan kesulitan secara pribadi. Aku tahu semua yang harus diketahui tentang kekurangan manusia.
Aku mengenal dengan baik kebutuhan manusia dan pengertianku tentang kelemahannya sempurna. Karena alasan inilah, aku tidak mengejek manusia karena kelemahannya. Aku hanya mengelola berdasarkan perbuatannya yang tidak benar, sebuah ukuran pendidikan yang sesuai, yang lebih baik untuk memampukan semua orang masuk ke dalam jalur yang benar, sehingga umat manusia akan berhenti menjadi anak yatim yang berkeliaran dan menjadi bayi-bayi yang disayangi dan memiliki tempat bernaung. Namun demikian, tindakan-tindakanku diatur oleh prinsip-prinsip. Jika umat manusia tidak mau menikmati sukacita yang ada di dalamku, yang bisa kulakukan adalah menuruti kehendak mereka dan mengirim mereka ke dalam jurang maut. Di titik ini, tidak seorang pun boleh menyimpan lagi keluh kesah dalam hatinya, tetapi semua orang harus mampu melihat kebenaranku dalam pengaturan yang telah kubuat. Aku tidak memaksa umat manusia untuk mengasihiku. Aku juga tidak memukul umat manusia karena mengasihiku. Di dalam diriku ada kebebasan total, kelepasan total. Walaupun nasib manusia ada di tanganku, aku telah memberi manusia kehendak bebas yang tidak tunduk pada kendaliku. Dengan cara ini, umat manusia tidak akan mencari-cari cara untuk terlibat dalam masalah karena ketetapan administratifku, tetapi sebaliknya, bergantung pada kemurahan hatiku, mereka akan dilepaskan dan menang. Jadi banyak orang yang sama sekali tidak dikekang olehku pergi mencari jalan keluar mereka sendiri dalam tindakan melepaskan diri. Aku selalu memperlakukan umat manusia dengan bebas, tidak pernah memberikan masalah yang tidak dapat diselesaikan, tidak pernah menaruh seseorang dalam kesulitan. Bukan begitu? Walaupun banyak orang tidak mengasihiku, jauh dari merasa jengkel dengan sikap semacam ini, aku telah memberikan umat manusia kebebasan, memberikan mereka kelonggaran sampai di tahap membiarkan mereka berenang di laut pahit. Karena manusia adalah bejana, bukan untuk dimenangkan. Walaupun ia melihat berkat yang aku pegang di tanganku, ia tidak tertarik untuk menikmatinya, malah merebut cambuk dari tangan iblis, dan karena itu mengutuk dirinya sendiri untuk dihisap oleh iblis sebagai makanannya. Tentu saja, ada sebagian orang yang telah melihat terangku dengan matanya, sehingga walaupun mereka hidup di tengah kabut masa kini, mereka tidak kehilangan iman kepada terang karena kabut yang menutupi ini, tetapi terus meraba-raba dan mencari di dalam kabut meskipun melewati jalan yang penuh rintangan. Ketika manusia memberontak terhadapku, aku menumpahkan amarahku kepadanya sehingga manusia binasa karena ketidaktaatannya. Ketika ia menaatiku, aku tetap tersembunyi darinya. Dengan cara ini menggairahkan kasih di dalam hatinya, kasih yang tidak berusaha untuk menipu, melainkan memberikanku kenikmatan. Berapa kalikah
Dalam petualangan manusia mencariku, aku telah menutup mataku dan tetap diam, supaya mendapatkan imannya yang sejati. Tetapi ketika aku tidak berfirman, iman manusia langsung berubah. Jadi yang aku lihat hanyalah barang-barang palsunya, karena manusia tidak pernah tulus mengasihi aku. Hanya ketika aku memanifestasikan diriku, maka seluruh umat manusia membuat pertunjukan iman yang luar biasa. Tetapi ketika aku menyembunyikan diri di tempat rahasiaku, hati mereka menjadi lemah dan tawar, seakan takut menyakitiku, atau bahkan karena sebagian orang tidak dapat memandang wajahku. Mereka memberiku teguran-teguran keras, dan dari situ menyimpulkan bahwa aku sebenarnya tidak ada. Berapa banyak orang yang tetap dalam keadaan ini? Berapa banyak orang yang memiliki mentalitas seperti ini? Tetapi umat manusia hanya pandai menutupi apa yang memalukan dalam diri mereka sendiri. Karena inilah, mereka segan untuk memperhatikan kekurangan mereka dan hanya mengakui kebenaran firman-Ku, sambil dengan berani mencari kamuflase yang melindungi harga diri mereka sendiri.